Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Nurah yang berbahagia, pada momen atau kesempatan bulan Ramadan ini, khususnya warga NU harus berusaha untuk selalu membangun kecerdasan-kecerdasan baru. Kenapa bulan Ramadan itu mulia? Salah satunya karena di dalamnya adalah memang bulan ini dimuliakan. Dalam satu tahun yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Samalah juga dengan hari-hari dalam satu minggu, yang paling mulia adalah hari Jumat. Juga dalam satu hari satu malam, waktu yang paling mulia itu adalah nisful lail. Pada momen ini atau kesempatan ini, kita spesifik atau khusus berbicara tentang apa yang menjadi mulia bulan Ramadan. Satu, karena di bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Nah ini, turunnya Al-Quran itu adalah maha spektakuler sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran juga adalah membicarakan sesuatu yang spektakuler. Akan tetapi kita dalam rangka berusaha untuk membangun kecerdasan, khususnya warga Indo, bagaimana dengan Al-Quran ini. Jadi kita membagi 3 hal yang penting untuk selalu diperjuangkan bersama untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat NU terutama, bahwa Al-Quran itu sebetulnya adalah sebagai keran pembuka peradaban mulia. Yang dulu sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peradaban itu hancur. Hancurnya peradaban sebelumnya itu 2 sebetulnya. Satu adalah hancur karena imannya yang tidak benar. Yang kedua hancur karena moralnya. Akhlak masyarakatnya sudah tidak karu-karuan dari semua aspeknya. Oleh sebab itu kita berusaha untuk tetap konsisten membangun istiqamah bagaimana peradaban-peradaban mulia ini sebagaimana yang telah dimulai dari Rasulullah diteruskan oleh kita. Jadi Al-Quran itu adalah pembuka keran kemuliaan peradaban yang mulia. Dulu sebelum Islam datang, sudah ditinggal ajaran yang benar selama 6 abad. 6 abad ini bukan waktu yang pendek, sehingga iman masyarakat sudah tidak tepat, akhlak masyarakat sudah hilang. Jadi salah satu contohnya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab itu sehari-hari senyum, nangis, senyum, nangis, senyum, nangis. Ini dari aspek moralnya. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Tuan Umar kok menangis? Karena saya ingat dulu pada waktu sebelum Islam datang, anak perempuan saya dipendam hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup. Sehingga saya menangis lalu. Yang kedua, saya ketawa karena saya membuat Tuhanku dari jajan, dari kue. Setelah saya lapar dimakan Tuhanku itu. Itu yang membuat lucu bagi Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan begitu juga tentang aspek teologisnya. Jadi setelah Injil yang asli sudah diodal-adil oleh para murid-murid yang tidak bertanggung jawab di kalangan Kristen, muncullah 4 murid itu. Satu adalah Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Markus. Jadi semestinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah itu sudah berubah. Jadi tetap mempercayai tentang Tuhan, tapi Nabi Isa itu dianggap putra Tuhan, tidak, bukan utusan Tuhan lagi. Itu rusaknya akidah yang sudah dimulai dari agama-agama sebelumnya itu yang sudah diodal-adil ajaran kebenarannya. Yang selanjutnya di dalam Taurat dan Injil itu sudah dikabarkan bahwa akan hadir Nabi terakhir namanya Ahmad. Mereka tidak mengakui. Jadi orang-orang yang masih nuntut sama kehidupan Nabi Isa itu sampai kepada Nabi Muhammad tidak mengakui kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari aspek teologinya sudah rusak, aspek moralnya sudah rusak. Bagaimana agar kita tetap berusaha sekuat tenaga, iman-iman kita, iman-iman keluarga kita, iman-iman warga NU ini selalu berusaha untuk tetap kokoh dengan la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la maqsud illallah, la matlub illallah, la mawjud illallah. Selanjutnya Al-Quran ini adalah di dalamnya mengajarkan ilmu. Ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Iqra itu adalah fi'il amar
yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut objeknya, hanya menyebutkan tentang landasan membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bisa membaca yang bersifat teks Al-Quran itu sendiri, atau literasi-literasi yang dikembangkan oleh kita, karya para ulama. Dan selanjutnya membaca tentang kosmos, membaca alam ini. Kalau kita tidak berusaha sekuat tenaga, kita cuma berkutat pada program-program yang tidak jelas kadang-kadang ini ukurannya, maka kita harus menghidupkan ilmu pengetahuan. Warga NU harus serius di dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam Al-Quran. Al-Quran itu targetnya dibaca selalu, tapi tidak cukup membaca, tapi dipahami, dirangsang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan firman-Nya sendiri. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca, artinya kita puas dengan tadarus di mana-mana. Itu bagus sudah. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih cerdas lagi, lahiran wa batinan, hati kita cerdas memahami tentang Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang mukmin sejati dan orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu terukur. Jadi warga NU tidak suka memelihara ujub, karena semua ini skenarionya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaya dari Allah, cerdas dari Allah, ganteng dari Allah, cantik juga dari Allah. Oleh sebab itu kita harus betul-betul hidup bermanfaat dengan baik. Yang ketiga, para warga NU, saudara-saudaraku, untuk kita dan semuanya, Al-Quran itu adalah menyampaikan kepada kita agar kita mampu memakmurkan kehidupan ini, agar tidak mempunyai karakter selalu tergantung kita ini, kita, ya. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu sudah berfirman, dan itu terus dicari, dikejar filosofinya. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kita dari bumi dan punya tugas untuk memakmurkan bumi ini, malah justru jangan merusak bumi ini. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah manfaat di bulan Ramadan ini, dan kita selalu menjadi warga yang cerdas lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.